Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Klik Servis Kamera, teknisi abal-abal. Di tangan saya kali ini kita akan coba membahas kamera Sony atau kamera pocket, lebih tepatnya mereknya Sony, dengan keluhan gambarnya garis-garis dan keluar kode error 62. Untuk kamera pocket pada umumnya itu memang keluhannya ada di bagian dan lensa. Memang sering bermasalah ya bagian lensa kamera pocket ini, entah itu karena jatuh atau memang karena usia. Bermacam-macam variasi kerusakannya kamera pocket ini. Nah, kebetulan di tangan saya ini ada kamera Sony ya dengan keluhan error 62. Apa sih error 62 itu pada kamera Sony? Error 62 itu lebih tepatnya bagian lensanya, di dalam itu ada namanya stabilizer dan aperture-nya. Nah, itu tidak kebaca di bagian mainboard-nya. Jadi muncullah kode error 62. Kenapa tidak terbaca? Lebih tepatnya karena fleksibel main lensanya putus. Jadi harus dilakukan penggantian pada fleksibel main kameranya atau main lensanya. Nah, kenapa kok bisa putus mas fleksibel ini? Padahal kan nggak gerak. Ya memang dia nggak gerak sih fleksibelnya. Jadi harusnya sih dia nggak putus. Nah, kenapa dia bisa jadi putus? Karena letak fleksibelnya itu sendiri yang memang dari pabriknya itu dijepit. Namanya barang kuningan ya, fleksibel kan dalamnya kekuningan. Jadi kalau dijepit dalam durasi yang cukup panjang, lama-lama ya putus fleksibel itu, meskipun tidak gerak fleksibelnya. Di tahun-tahun ini, lebih tepatnya 1 tahun belakangan ini, kami memang kebanjiran servis kamera pocket. Dari pocket tahun nggak enak sampai tahun enak. Maksudnya apa dari tahun nggak enak? Ya dari mulai kamera dengan pixel rendah yaitu 2 megapiksel sampai kamera pocket yang terbarukan keluaran 2025 itu masuk semua, karena namanya tren ya. Jadi tren itu, atau lebih tepatnya apa ya, fashion ya, bukan fashion juga, tren lah istilahnya. Itu sekarang anak-anak muda sekarang itu banyak yang menggunakan kamera pocket. Entah apa yang dicari, kayak sih memang untuk hasil vintage ya yang dicari ya. Jadi 1 tahun kebelakang ini kita kebanjiran kamera pocket. Padahal untuk 6 tahun belakang itu kamera pocket sudah sepi peminat. Ada beberapa sih yang servis, tapi biasanya sih rata-rata hanya kayak instansi saja sih ya. Kamera-kamera seperti ini kayak orang-orang pabrik itu masih banyak yang menggunakan kamera pocket karena untuk laporan, karena nggak boleh menggunakan kamera HP. Tapi setahun belakangan ini banyak sekali macam-macam kamera, entah dari mulai merek Ricoh, merek BenQ, merek Casio, semuanya masuk dan semuanya spare part-nya tergolong sulit karena memang zamannya sekarang sudah beralih ke kamera HP semua, dan rata-rata yang pakai kamera juga sekarang pada mirrorless juga, jadi kamera seperti ini sudah jarang. Tapi alhamdulillah sekarang booming lagi karena tuntutan sosial. Ya, tuntutan sosial mungkin ya, untuk diupload di media sosial. Ini kita cek dari fleksibelnya memang putus dan harus dilakukan penggantian ya untuk fleksibelnya ini. Untuk penggantian fleksibel ini tentunya harganya lebih murah daripada harus ganti satu blok lensa, yang mana kalau
harus ganti satu blok lensa itu biayanya cukup mahal, apalagi kalau kayak servis di tempat asalnya kamera ini, di service centernya. Tentunya harus dilakukan penggantian satu blok lensa. Tidak ada itu istilah kayak servis-servis gitu kayak di tempat servis pinggiran jalan kayak kami. Tentunya ya harus ganti satu blok lensa. Tapi kalau di tempat kami itu lensa seperti ini tuh sangat berharga. Jadi istilahnya kita openi. Ya, apa kita openi itu ya? Kita openi itu kita benerin dari lensanya ini. Kita cari sumber permasalahannya dari mana. Kita ganti yang bermasalah saja, tidak perlu ganti satu blok lensa. Ini sudah kita bedah, ini fleksibelnya sudah kita lepas ya. Ini coba kita ganti fleksibelnya, kita lumuri dulu dengan timah agar pencopotan fleksibel di bagian motor ini memang sedikit susah. Jadi harus dilumuri dengan timah dulu. Untuk teman-teman semua, untuk yang mau servis bisa, mau konsultasi juga bisa. Yang jelas di tempat kami itu free biaya cek. Jadi pengecekannya gratis, tidak ada biaya. Jadi teman-teman bisa tanya PWA atau di kolom komentar bisa komentar. Mau tanya-tanya tentang apa bisa, nanti kita jawab tentunya. Kita pastikan dulu untuk lensanya ini berat entengnya. Untuk kamera Sony yang terbaru ini kan ini tergolong tipe baru ya. Kalau error itu muncul kode 62 itu lensanya tergolong normal, bisa keluar masuk, bisa keluar masuk dan normal aja sebenarnya. Cuman memang muncul kode 62 ini terlihat sobek ya fleksibelnya. Harus dilakukan penggantian. Untuk penggantian fleksibelnya sendiri ini kita menggunakan fleksibel yang kosongan. Untuk jenis fleksibel ini sudah banyak sekali dijual di toko-toko online. Kakaknya teman-teman bisa beli sendiri, bisa dilakukan sendiri jika bisa ya, jika punya nyali ya. Silakan dilakukan sendiri, tapi tentunya tanggung jawab sepenuhnya bukan di kami. Kami tidak bertanggung jawab kalau memang ada hal-hal yang memang tidak diinginkan, misalnya menjadi tambah rusak atau gimana. Tentunya itu bukan tanggung jawab kami. Kami hanya apa istilahnya ya, memberitahu ini loh yang rusak di bagian ini loh. Tentunya kami tidak sarankan untuk dicoba sendiri, tidak menyarankan untuk beli spare part sendiri. Kalau memang tidak punya keahlian jangan dilakukan sendiri, karena ini hanya dilakukan dengan orang-orang yang memang jam terbangnya cukup tinggi. Kalau mau mencoba beli aja yang memang di toko online itu ada yang memang fleksibelnya komplit beserta dengan sensor-sensornya. Kakaknya tinggal pasang aja sendiri. Untuk bisa tidaknya kami nggak tahu yang dipasang apa sih yang di pasaran di online itu yang komplit dengan sensornya. Tapi kalau saya pribadi itu lebih suka yang seperti ini yang masih fleksibelnya kosongan. Kita gunakan sensor asli dari kameranya. Kenapa? Karena yang pertama pasti sensornya itu original punya. Jadi tetap original sensor-sensornya dan dapat dipastikan sensornya ini enggak rusak. Karena kan tadi awal dinyalakan kan tidak ada keluhan ya, maksudnya tidak ada keluhan itu lensanya bisa bekerja dengan normal, maju mundur bisa, dinyalakan bisa normal, lensanya di zoom pun bisa, hanya keluar kode E62 dan diceper tuh bisa. Nah tapi kalau spare part yang dijual di pasaran itu kan sensornya bukan originalnya, bukan originalitas dari kamera tersebut. Nah untuk bisa tidaknya kami nggak tahu karena belum pernah coba. Saya lebih suka beli yang kosong seperti ini. Memang fleksibelnya sih relatif murah, tapi
cara pasangnya ini yang susah, karena kita ini mempertahankan spare part orinya dari kameranya. Jadi dipastikan pasti bisa ini nanti. Jika tidak ada kesalahan pasang ya pasti bisa. Untuk masangnya sendiri ini pakai solder biasa, solder 40 watt yang kita gunakan punggungnya saja untuk melepas dari sensor-sensornya ini. Dari punggung soldernya sudah cukup panas untuk melepas sensornya ini. Sebenarnya ada alatnya lagi yang lebih proper sebenarnya, dan saya pun punya alatnya kayak semacam plate gitu. Nanti flash plate-nya ditaruh di atas plate, nanti sensornya itu tinggal diangkat-angkat dan plate-nya itu panas kayak solder. Cuman kebetulan ini saya males geser-geser kamera untuk merekam, jadi pakai gagang soldernya sudah cukup. Kalau saya sih ini sudah lebih dari cukup dan nantinya pasti bisa sih, saya jamin bisa. Jadi ke teman-teman kalau mau coba, saran saya sih beli yang full aja sih, full komponen. Kalau mau coba sendiri silakan. Karena kalau cara ini sih yang pastinya tidak direkomendasikan, karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa dengan cara ini. Untuk kamera-kamera yang lain kami juga bisa, mau kamera merek apapun kita bisa servis, pocket apapun bisa, mau DSLR, mirrorless, atau kamera-kamera yang lain juga bisa. Tentunya berbagai macam kerusakan juga bisa ya, mau kalibrasi, mau ganti lensa, mau tanya-tanya aja juga bisa di sini. Tidak ada biaya ya, untuk pengerjaannya free, tidak ada biaya. Ini soketnya kita pasang, ini pemasangan soket ini adalah pemasangan yang paling susah untuk soketnya ini. Ini gampang meleleh, jadi kalau ini meleleh wassalam, harus ganti satu blok lensa malahan, atau beli yang sama soketnya, diambil soketnya saja. Untuk yang di pasaran itu ada soket putih. Kalau soket putih itu biasanya keras soketnya. Kalau dimasukin pakai fleksibel lain itu keras atau lawannya itu. Kalau yang soketnya bawaan ini yang warna hitam ini enak, ringan, gampang masuk fleksibel lawannya. Untuk pemasangan soketnya sendiri ini kita nanti solder manual, karena ini nggak bisa pakai punggung solder atau pakai plate pun tidak bisa, nanti biasanya pasti leleh karena terlalu panas suhunya. Jadi masangnya pakai solder biasa, pakai ujung solder itu ditambahin flux untuk meredam panasnya. Salah satu tujuan flux itu dipasang flux itu untuk meredam panas, agar panas dari solder itu turun, agar tidak terlalu merusak soketnya. Tanpa flux pun bisa, cuman biasanya sih riskan rusak. Dan flux itu tujuannya juga agar pin kanan kirinya itu tidak kegandeng saat penyoderan, karena ini pinnya sangat kecil dan sangat rapat sekali, jadi nyoldernya harus sangat-sangat hati-hati. Seperti ini. Nah, ini harus dipendelii, kasarannya wong Jawa kudu dipendeli. Kenapa tidak pakai loop? Mungkin bertanya-tanya, kenapa tidak pakai loop aja, masang seperti ini? Kebetulan saya tidak bisa menggunakan loop, malah pusing kalau mata saya pakai loop, dan kebetulan mata saya juga masih normal untuk memasang part-part kecil seperti ini. Kalau pakai loop nanti takutnya malah ketergantungan biasanya, dan efeknya juga kurang bagus kalau pakai loop. Jadi pakai loop itu plus minus, katanya ada yang bilang enak, ada yang bilang nggak enak. Saya tim yang nggak enak pakai loop, jadi kalau pakai loop malah pusing. Nah, ini kita tambahin flux tadi untuk memastikan bahwasanya pin pada kaki-kaki kameranya itu menyatu sempurna, tidak ada yang gandeng kanan kiri. Dan kita pastikan lagi
Kita dekatkan dengan kameranya ini, kita cek. Nah ini kelihatan nggak ya ini kalau di zoom? Ya seperti ini. Kalau seperti ini kan kalau pakai fleksibel orinya atau sensor orinya kan terjaga originalitasnya, jadi tidak mengurangi fungsinya. Kalau diganti yang full sensor beli di pasaran, nah pastinya beda, feel-nya beda, dan tidak tentu bisa juga. Nah ini kita cek, ini kanan kirinya sudah aman sepertinya, sudah tidak ada yang koslet. Nah ini nanti tinggal kita rakit aja, kita rapikan kembali. Nanti kita coba setelah kita rakit. Untuk video perakitan kembali dari fleksibelnya tadi kita percepat aja karena memakan waktu terlalu lama, jadi langsung kita rapikan aja tadi, kita potong videonya biar tidak memakan durasi terlalu lama. Intinya kalau membongkar sesuatu itu atau kamera, mana yang dibongkar duluan itu dipasang belakangan, yang dibongkar belakangan dipasang duluan. Nah ini kita coba langsung berhasil, tidak ada trouble. Nah ini error 62 nya sudah hilang dengan penggantian fleksibel tadi. Kita coba-coba, hasilnya sudah tidak ada bergaris dan tetap tajam lensanya. Jadi cukup diganti fleksibel saja untuk error 62 nya sudah hilang. Tentunya dengan biaya yang relatif murah daripada ganti satu blok lensa atau ganti yang sama sensornya, jadi kan juga cukup mahal dan belum tentu juga bisa. Ya, ini sudah normal semua. Nah, tentunya ini sudah siap diambil kameranya sama yang punya. Kita coba fungsinya, flash-flashnya yang lain semuanya normal, tidak ada kendala. Kameranya tajam, normal semua. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami, Klik Service Kamera. Yang mau konsultasi bisa chat di komentar atau bisa langsung WA. Nomornya ada di sosial media kami. Di sana ada lengkap baik alamat dan nomor telepon. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.